Pemirsa, pemakaman jenazah probable COVID-19 kembali menuai kontroversi. Di Medan, Sumatera Utara, foto jenazah diduga pasien positif COVID-19 yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Sembiring, Deli Tua, terlihat dikafankan tidak sesuai fardu kifayah beredar luas di media sosial. Jenazah wanita yang diketahui bernama Nur Aini ini dimakamkan sesuai protokol COVID-19 di Tanah Wakaf, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Medan Johor pada Jumat 24 Juli 2020. Namun saat peti tidak dapat memasuki liang lahat, pihak keluarga membuka penutup peti dan terlihat jenazah masih mengenakan daster. Diketahui jenazah memiliki riwayat penyakit jantung sampai di Rumah Sakit Sembiring dilakukan rapid test dan hasilnya reaktif. Meski hasil swab belum keluar hingga pasien meninggal dunia. Penjaga pemakaman Tanah Wakaf Kelurahan Sukamaju, Zulkarnain, membenarkan bahwa terjadi keributan saat pemakaman. Pihak keluarga tidak terima saat mengetahui jenazah dikafankan namun masih menggunakan daster. Pihak keluarga tidak terima, bosannya orang tuanya dibilang COVID. Jadi ya nggak lama pihak keluarga terima, bosannya dikubur di sini. Itu bang, setelah itu benar dibongkar bahwasanya jenazah masih menggunakan daster gitu? Masih. Itu yang benar berarti bang? Benar-benar. Meski sempat ricuh, pihak keluarga tetap bersedia bahwa pemakaman dilakukan sesuai protokol COVID-19. Jenazah dikebumikan di pemakaman umum, bukan pemakaman khusus COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Agung Harahap, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi pemakaman jenazah probable COVID-19 di Medan, Sumatera Utara, kita akan terhubung langsung dengan rekan Nofri Afandi di sana. Ya, Nofri, bisa diceritakan kembali kronologis daripada berita yang heboh ini? Ya, baik Sofian dan pemirsa, memang ada foto viral di media sosial yang terlihat di foto tersebut jenazah COVID-19 yang dimakamkan tidak sesuai dengan SOP pemulasaran jenazah COVID-19. Dan diketahui bahwa jenazah ini dimakamkan di pemakaman yang berada di Kelurahan Sukamaju, Kota Medan. Dan hal ini pun dibenarkan oleh Lurah Sukamaju. Dia menyatakan bahwa sebelum jenazah ini dinyatakan meninggal, sempat melakukan rapid test dan hasilnya reaktif. Namun sebelum hasil tes usap ataupun swab test keluar, jenazah meninggal dunia dan dimakamkan secara protokoler kesehatan COVID-19 oleh pihak rumah sakit yang diketahui Rumah Sakit Sembiring, Deli Tua. Namun sempat terjadi keributan dari pihak keluarga, di mana pihak keluarga tidak berkenan jenazah dimakamkan di TPU Simalingkar, Kota Medan yang diketahui merupakan tempat pemakaman jenazah COVID-19, dan pihak keluarga meminta agar jenazah dimakamkan di dekat rumahnya yang berada di Kelurahan Sukamaju, dan akhirnya disepakati jenazah dimakamkan di pemakaman yang berada di Kelurahan Sukamaju, Kota Medan dengan protokol COVID-19. Namun dari informasi yang beredar, ketika jenazah akan dimakamkan, peti jenazah dikatakan tidak muat ataupun tidak pas, sehingga harus dibongkar kembali, dan terlihat seperti yang beredar di foto di media sosial bahwa jenazah hanya mengenakan daster dan berbalut kain kafan. Tentu ini tidak sesuai dengan SOP pemulasaran COVID-19. Dan kita akan tanyakan dengan juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Medan, bagaimana sebenarnya fakta-fakta yang ditemukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Medan mengenai jenazah yang tidak dimakamkan dengan SOP COVID-19 ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Dr. Mardohar selaku juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Medan. Selamat sore, Pak Dr. Mardohar. Ya, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Mardohar, bagaimana Pak fakta-fakta yang ditemukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Medan mengenai peristiwa ini? Oke, baik, terima kasih ya. Kita sudah mengetahui tentang situasi di mana kita melihat ada beredar ya, di share itu video tentang ada mayat yang dilakukan dikubur dengan protokol COVID tapi menggunakan menggunakan daster. Ya. Dari hal ini kita sudah berkoordinasi dan kita sudah membicarakannya
dengan dari semua gugus, termasuk dengan gugus yang ada di provinsi. Nah, sebenarnya itu dia dilayani di rumah sakit daerah Deli Serdang, rumah sakit Sembiring ya. Kemudian dia meninggal di sana, tapi sebelum itu dia sudah dilakukan rapid test ya, dengan hasil reaktif ya. Dan kemudian pasien tersebut dalam perawatan di rumah sakit Sembiring sambil menunggu hasil swab. Ternyata sudah meninggal, dan di pasien tersebut adalah penduduk dari Kota Medan, yaitu dari Sukamaju ya. Nah, pada waktu penguburan itu mungkin tidak muat masuk ke dalam liang lahatnya, sehingga terbukalah itu peti ya, sehingga terlihatlah si jenazah dengan daster ya, terbuka, karena kita lihat seperti itu di media sosial. Nah, kita menyikapinya ini adalah sebagai suatu, bukan melihat dari satu kesalahan atau apapun ya, pada suatu pandemi Covid seperti halnya ini. Nah, kita kembali bagaimana proses pemulasaran dari jenazah yang ada dilakukan di rumah sakit. Kenapa? Itu harus menjadi ada aturan SOP yang harus kita lakukan atau kita ikuti ya. Bagaimana pemulasarannya, misalnya itu dia sebagai jenazah Covid yang diduga Covid ini dia mau dikuburkan secara apa, kan begitu ya, atau mau secara Muslim, atau mau secara Nasrani, atau mungkin secara Buddha. Nah, sepertinya ini kan secara Muslim Muslim. Artinya di situ harus dilakukan dulu, misalnya biasanya mayat dimandikan ya, lazimnya lah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Itu harus dilakukan orang-orang yang memang benar-benar sudah mendapat pelatihan atau suatu tacadar bagaimana untuk selesai pemulasaran itu untuk dikebumikan. Artinya sudah dimandikan dan bagaimana menggunakan kain kafan. Sekaligus harus ada didampingin orang yang betul-betul ahli, boleh kita katakan misalnya bilal mayat ya. Itu sudah didampingi dan sudah memahami bagaimana untuk melaksanakan fardu kifayah ya, untuk penguburan mayat tersebut. Artinya dimandikan, diberi kain kafan, baru ditutup kembali dengan plastik ya, baru dimasukkan ke peti, kemudian lalu boleh dikuburkan. Ada beberapa hal tahapan, tapi yang kita harapkan di sini adalah kita juga tidak boleh melupakan ya, itu sebagai tata cara keagamaannya itu harus diikuti. Itu yang penting. Nah, jadi sesudah sampai dia di penguburan, ternyata dia kan penduduk Kota Medan. Ternyata sesudah mau dikuburkan dibuka tidak muat, nampak dia menggunakan daster ya. Jadi sebenarnya kita sudah berkoordinasi. Gugus tugas Kota Medan dengan gugus tugas provinsi, dan gugus tugas provinsi pun sudah berkoordinasi, sudah mengingatkan kepada gugus tugas Deli Serdang untuk melakukan evaluasi ke depan bagaimana tentang sistem itu dan bagaimana menyikapi terhadap rumah sakit yang melaksanakan kegiatan pemulasaran jenazah tersebut. Baik, Pak. Nah, ini kan rumah sakitnya berada di Kabupaten Deli Serdang ya, Pak ya, dan dimakamkan di Kota Medan. Tentu ini sangat berbahaya, Pak, karena resiko untuk penularan COVID-19 diketahui bahwa jenazah ini dimakamkan tidak sesuai SOP akan lebih besar di Kota Medan, begitu Pak. Lantas apa tindakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Kota Medan dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Pak, untuk tindakan terhadap rumah sakit? Tindakan terhadap rumah sakit kita mungkin tidak mempunyai wewenang ya untuk memberikan tindakan apapun ya, kecuali kalau dia di wilayah Kota Medan, mungkin kita akan memanggil pimpinannya dan kita melakukan suatu pembicaraan yang lebih mendalam tentang masalah itu. Tapi ini kita tidak bisa, makanya ini semua menjadi koordinasi yang baik antara gugus Kota Medan dengan gugus provinsi. Nanti mereka yang melanjutkannya, karena itu memang merupakan suatu step by step, jajarannya begitu. Jadi kita nggak bisa menegur langsung, jadi nanti mungkin dari gugus provinsi langsung yang menegurnya. Baik, Pak. Dari koordinasi gugus provinsi, apakah informasi yang didapatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, rumah sakit tersebut telah diberikan tindakan tegas, Pak? Barusan tadi saya bertelepon dengan juru bicaranya Pemprov ya, Dr. Haris. Beliau mengatakan sudah ditanggapi dan sudah dibicarakan dan sudah diingatkan ke rumah sakit supaya ke depan sekali lagi benar-benar melaksanakannya betul-betul fardu kifayahnya, bagaimana secara Islam harus memang betul-betul orang yang ahli, bagaimana secara Nasrani dan bagaimana dengan agama yang Buddha atau dan lain-lain. Ini mengingat salah satu penting ya. Dan sebelum ini
dari provinsi juga sudah mengatakan bahwa diingatkan juga kepada keluarga, ya, juga dikasihkan edukasi, ya, bagaimana sebelum pemulasaran juga dikasih tahu, ya, apa fungsi dan gunanya, kenapa mesti ditutup ini dengan plastik dan segala macam. Nah, jadi ini memang perlu dikuatkan, dan ini jangan jadi masalah, ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa diatasi dan jangan sampai terjadi lagi. Itu harapan kita ke depan. Baik, terima kasih Pak Dr. Mardohar atas keterangannya. Yaitu dari pemirsa bagaimana keterangan dari juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Medan yang menyatakan bahwa dengan adanya peristiwa ini pihak Dinas Kesehatan Kota Medan telah berkoordinasi dengan gugus tugas Provinsi Sumatera Utara dan diketahui saat ini pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah memberikan tindakan terhadap Rumah Sakit Sembiring dan mengingatkan agar hal ini tidak terjadi kembali dan pemakaman ataupun pemulasaran jenazah COVID-19 dapat dilakukan sesuai SOP dan masyarakat dapat terhindar dari penyebaran virus corona. Saya kembalikan ke Sofian di Jakarta. Baik, Nofri Afandi langsung melaporkan dari Medan, Sumatera Utara yang tadi juga bersama juru bicara gugus tugas COVID-19 Medan, Dr. Mardohar.